Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat. Baik, ketemu lagi dengan saya kali ini untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10. Kita sudah masuk ke bab yang kedua di bagian yang ketiga. Silakan disimak baik-baik sampai selesai, jangan di-skip. Silakan kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Terima kasih. Baik, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Baik, kalau kemarin kita telah membahas tentang asas-asas kewarganegaraan, nah sekarang kita akan membahas eh, bagaimana ketika seseorang menjadi warga negara? Kalau kalian masih ingat kemarin ada stelsel aktif dan ada stelsel pasif. Nah, di sini kita akan bahas salah satunya yaitu stelsel aktif, yaitu yang disebut dengan istilah naturalisasi. Nah, naturalisasi atau pewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama yaitu naturalisasi biasa, yang kedua naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi biasa itu bagi siapa? Yaitu bagi warga negara asing, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kita akan lihat bagaimana caranya ketika orang asing ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi biasa. Syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu si pemohon itu ketika dia melakukan permohonan dia sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, ya sudah melakukan perkawinan, sudah kawin dan kawinnya sah tentunya, ya. Ini dia sudah 18 tahun atau sudah kawin, maka dia berhak untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Syarat yang berikutnya apa? Yaitu ketika dia melakukan permohonan, dia sudah pernah tinggal di Indonesia paling tidak sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tidak tahun berturut-turut. Jadi bagaimana dia tinggal di Indonesia itu sudah 5 tahun secara berturut-turut, ya. Sudah 5 tahun berturut-turut tidak pernah keluar dari wilayah NKRI. Kalau masih pindah-pindah dalam kota di NKRI boleh. Nah, kalau 10 tahun bagaimana? Ya kayak nabung. Ya, dia tidak di Indonesia tapi 10 tahunnya dihitungnya berapa? Oh, di Indonesia 2 tahun. Dia pulang lagi. Terus di Indonesia lagi berapa lama lagi? Terus berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kalau 10 tahun tidak berturut-turut dia bisa menjadi warga negara Indonesia juga. Bisa mengajukan, ya. Yang ketiga, pada saat pengajuan ya sehat jasmani dan rohani, ya. Jangan sampai sakit-sakitan atau sedang stres malah mengajukan permohonan, ya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 45 sebagai konstitusinya. Ya, ini jelas harus mengakui itu. Indonesia kan ideologinya Pancasila. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Maksudnya bagaimana? Selama dia tinggal di Indonesia yang tadi 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dia tidak pernah dijatuhi pidana yang ancamannya 1 tahun atau lebih. Yang keenam, yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan dia berkewarganegaraan ganda. Artinya apa? Kalau dia menjadi WNI, maka warga negara yang lama harus dilepaskan. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dia punya pekerjaan atau minimal ya penghasilannya tetap. Jangan sampai sudah jadi WNI malah memberatkan negara. Karena apa? Karena tadi ya dia tidak punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ya, ini membayar ke kas negara. Bukan sogok ya, bukan suap. Nah, kalau tadi naturalisasi biasa, sekarang naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa itu bagaimana? Naturalisasi istimewa itu diberikan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada dua orang saja. Dua jenis orang. Yang pertama yaitu orang asing yang telah berjasa kepada NKRI, atau yang kedua yaitu dengan alasan kepentingan negara. Karena negara butuh. Nah, kedua orang ini yaitu setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Ya. Jadi kalau presiden mau memberikan warga negara Indonesia ya kan dengan naturalisasi istimewa harus dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, naturalisasi istimewa ini dapat dibatalkan jika
ketika dia diberikan, menyebabkan orang itu berkewarganegaraan ganda. Artinya apa? Kalau dia menerima WNI, maka WNA-nya harus dilepas. Jadi kalau kita simpulkan, kalau naturalisasi biasa itu sel-sel aktif karena harus melakukan sesuatu. Tapi kalau naturalisasi istimewa yaitu sel-sel pasif karena dia diberikan. Baik, nah kalau tadi mendapatkan kewarganegaraan, sekarang yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan ini bisa terjadi pada kita sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, kita meminta kewarganegaraan lain. Kita mengajukan permohonan dan dikabulkan oleh negara lain, maka WNI kita hilang. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Tidak menolak, maksudnya gimana? Menolak itu kan ketika kita diberikan sesuatu. Kalau tidak menolak berarti menerima. Kita kok dikasih warga negara asing? Ya, kita dikasih warga negara asing. Kok kita tidak menolak? Ya, maka otomatis warga negara kita hilang. Yang kedua, tidak melepaskan. Tidak melepaskan, berarti kan ini kita udah punya dua nih. Misalkan kemarin kalau kamu masih ingat, ada kalau anak itu kan punya dua kewarganegaraan, satunya Indonesia, satunya bukan. Kalau dia tidak mau melepaskan kewarganegaraan lain, maka WNI-nya bisa hilang. Karena Indonesia tidak menganut dua kewarganegaraan. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Ya, dia meminta kehilangan WNI-nya dan dia umurnya sudah 18 tahun atau lebih dan bertempat tinggalnya di luar negeri. Dan ini disetujui presiden, ya, dinyatakan hilang oleh presiden karena kemauan si orang itu sendiri, dia minta dihilangkan WNI-nya. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Ya, kamu misalkan menjadi tentara di negara lain tanpa izin dari presiden, ya otomatis WNI-mu hilang. Ya. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi kamu kerja di dinas negara asing. Nah, pekerjaan kamu disamakan di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia pekerjaanmu itu hanya boleh dijabat oleh WNI, jadi disamakan, pekerjaanmu hanya bisa dijabat oleh WNI kalau di Indonesia, maka WNI-mu bisa hilang. Contohnya bagaimana nih, kamu kerja jadi PNS di luar negeri, jadi pegawai negeri di luar negeri, maka WNI-mu hilang. Kenapa? Karena kalau di Indonesia PNS itu harus warga negara Indonesia. Baik, berikutnya. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing atas kemauannya sendiri. Kamu mengangkat sumpah setia, kamu bersumpah kepada negara asing bahwa kamu akan setia kepada negara itu, ya. Dan itu sah resmi, maka WNI-mu hilang. Yang berikutnya, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan atau untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan. Ya, kamu ada pemilu di luar negeri, padahal kamu nggak diwajibkan memilih, kamu kok ikut memilih, maka WNI-mu hilang. Ya, karena kalau di Indonesia saja yang boleh pemilu kan, yang boleh ikut pemilu, ikut nyoblos kan hanya WNI. Ya, maka disamakan seperti itu. Yang berikutnya, yaitu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Jadi, orang Indonesia kan hanya punya satu paspor karena kewarganegaraannya tunggal. Nah, kamu kok punya paspor dari negara asing? Paspornya asli, paspornya resmi, dan masih berlaku. Ya, maka WNI-mu hilang. Karena tadi, ya, kamu mempunyai paspor dan orang Indonesia harusnya hanya punya satu paspor, yaitu paspor Indonesia. Yang berikutnya, yang terakhir nih. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir,
Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Kamu tinggal di luar negeri selama 5 tahun. Sebelum 5 tahun itu kan harusnya kamu perpanjang paspor, mau perpanjang visa dan lain sebagainya itulah ya, perpanjang paspor. Nah, kamu kok tidak menyatakan ingin tetap jadi WNI, padahal oleh kantor kedutaan besar, kantor perwakilan Indonesia yang ada di sana, kamu itu sudah diberi peringatan. Nah, kamu kok tetap ndablek, kamu tetap ngeyel, ya tidak ingin menjadi tidak memberitahukan bahwa kamu ingin jadi WNI padahal sudah diberi pemberitahuan tertulis, ya. Maka bisa jadi WNI-mu hilang karena kamu dianggap sudah menjadi warga negara asing. Itu hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan juga yang tadi ada naturalisasi biasa dan ada juga naturalisasi istimewa, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini berikutnya, yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Indonesia sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Artinya kita negara yang berdasarkan atas ajaran agama dan mengakui adanya Tuhan. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, di sini kita sila pertamanya aja sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita memang bebas beragama, memiliki kemerdekaan beragama, tapi bukan berarti kita terus jadi bebas untuk tidak beragama. Kemerdekaan beragama bukan juga dimaknai yaitu kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak bisa diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agamanya masing-masing. Setiap orang tidak boleh menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari agama yang dianutnya. Jadi kita memang merdeka untuk beragama dan berkepercayaan, tapi bukan berarti seenaknya atau semaunya sendiri. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang pertama kita lihat ada pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang kedua di pasal berapa? Pasal 29 ayat 2. Yang ketiga pasal berapa? Pasal 28I ayat 2. Ini salah satu bukti ya bahwa negara kita itu menjamin seseorang untuk beragama. Ya, nanti silakan bunyi pasalnya bisa kalian lihat sendiri. Ya, di sini sudah sangat jelas nih, pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah. Pasal 28I, nih, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, ya, dan hak yang lainnya ini, ya, ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Ini sangat jelas. Indonesia artinya menghormati, memberikan kemerdekaan kita untuk beribadah. Nah, di negara kita, ya, itu kita mengenal yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa? Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri itu berarti 3. Ya, yang pertama yaitu kerukunan internal umat seagama, yang kedua kerukunan antar umat yang berbeda agama, dan yang ketiga itu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contohnya bagaimana? Kerukunan internal umat beragama, internal umat seagama. Bagaimana? Yaitu kerukunan kita harus rukun dengan yang satu agama. Ya, kita harus rukun dengan yang satu agama. Kita kan sering nih, ya kita pernah beda hari raya Idul Fitrinya, beda awal puasa Ramadannya. Ya kita tetap harus rukun. Ya. Yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda agama. Di Indonesia ada beberapa agama resmi, nggak cuma satu. Nah, kita harus rukun. Kita dengan orang yang berbeda agama, kita harus saling menghormati. Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Katolik dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, ya harus saling menghormati. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
kita umat beragama ya harus rukun juga dengan pemerintah, begitu juga dengan sebaliknya. Jangan mentang-mentang kita mayoritas beragama Islam kok yang diberikan ya penghargaan yang luas itu hanya yang beragama Islam. Ya tidak, ya pemerintah juga harus memberikan hak yang sama, kewajibannya juga sama kepada umat yang beragama. Baik, itu pembahasan kita di pertemuan kali ini. Ada naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, lalu hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan, dan yang yang terakhir tadi yaitu kerukunan umat beragama. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Negara kita ini kan adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk juga yang banyak nih. Nah, pertanyaannya, kalian kan sering dengar yang namanya naturalisasi dilakukan di Indonesia. Pertanyaannya, silakan dikemukakan dengan alasan yang tepat, apakah naturalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang tepat? Nah, jelaskan jawabanmu. Yang kedua, bagaimanakah cara yang kalian usulkan agar tadi kerukunan umat beragama dapat berjalan dengan baik di Indonesia? Silakan dijawab di buku kalian masing-masing, kemudian kirimkan kepada guru kalian masing-masing. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe yang kalian belum subscribe. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.